Hello nakama semua, selamat kenal dan selamat bergabung dengan channel Tamagon Park. Oke, jadi di video kita kali ini kita akan membahas mengenai berita yang lagi hangat, yaitu tentang Roronoa Zoro yang terindikasi mempunyai haus Sokohaki. Tentu dari kalian sudah membaca lengkap chapter 997 kemarin, bukan? Di sana Zoro sangat menjadi sorotan karena pergerakan yang dia miliki. Dia dan pedang barunya juga akan mempunyai persentase yang sangat tinggi untuk melakukan finishing terhadap Kaido di perang Onigashima ini. Nah, jadi apakah dia benar akan menguasai teknik Haki Raja ini beserta dengan kekuatannya untuk menjatuhkan Yonko Kaido? Sebelum kalian masuk ke pembahasannya, siapkan sabuk pengaman kalian dan jangan lupa padamkan tombol merahnya untuk mendapatkan teori menarik dari Tamagon selanjutnya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas, tarik jangkar, dan mari kita berlayar! Oke, kali ini kita akan mulai dari seberapa besar Zoro ini akan menguasai teknik Haki Rajanya. Nah, yang menjadi pelecut Tamagon untuk membahas ini adalah mengenai kata-kata dari Brook pada chapter 997 kemarin. Nah, pada saat itu Brook merasakan getaran yang terjadi di Pulau Onigashima. Lalu kemudian Brook berpikiran itu adalah Haki Zoro yang mungkin ia keluarkan dengan haus Sokohakinya. Namun ternyata tidak, itu adalah ulah Kaido dalam menerbangkan pulau tersebut. Namun yang terjadi, apakah ini memang foreshadow mengenai Haki Raja yang akan dimiliki oleh Zoro? Jadi, Tamagon akan membahas mengenai apa sebenarnya yang menjadi alasan kuat Zoro punya persentase yang sangat tinggi dalam memiliki haus Sokohaki. Sebenarnya, foreshadow dari haus Sokohaki Zoro tidak cuma sekali saja yang mungkin ditunjukkan oleh Oda Sensei. Ada kemungkinan clue yang mengindikasikan haki yang tidak sembarang orang bisa kuasai ini. Kejadian ini ada pada Fishman Island, di mana pada saat itu Topi Jerami sedang melawan bajak laut New Fishman yang dipimpin oleh Hori Jones. Nah, pada saat itu kejadiannya Luffy sedang mengeluarkan haus Sokohakinya pada keroco dari Hori Jones. Luffy dalam beberapa detik bisa menumbangkan kurang lebih 10.000 orang yang ingin mengepungnya di sana. Ini adalah momen pertama kali dia mengeluarkan Haki Raja pasca time skip terjadi. Semua yang ada pada kejadian itu merasa kaget dan juga takjub melihat Luffy dapat menguasai Haki Raja dengan sangat baik. Nah, dalam momen ini pun Zoro sedikit nyeletuk dan berkomentar, jika Luffy tidak bisa mengeluarkan Haki Raja, posisi kapten harus diganti. Kode keras coy. Zoro berkata seperti ini bukan tanpa alasan kan? Posisi kapten harus diganti. Yaps, tentunya diganti dengan orang yang bisa menguasai haus Sokohaki juga. Dan dalam kru, siapa lagi yang punya potensi besar dalam menguasai haki ini? Jelas, Roronoa Zoro adalah orang yang tepat menggantikan Luffy menjadi kapten jika dia tidak bisa menguasai haus Sokohaki ini. Zoro memang orang yang punya potensi paling besar menguasai haki ini. Di beberapa duelnya, Zoro seakan punya aura intimidasi terhadap lawannya. Intimidasi dan menakutkan lawannya. Ini setiap kali Zoro sudah perlihatkan ke kita semua. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh intimidasi dari Roronoa Zoro terhadap lawannya. Pertama, saat Urashima bertemu Zoro di kedai teh Osuru, Urashima ketakutan saat Zoro mengeluarkan aura misterius, sehingga Urashima memilih mundur dan tidak menyerang Zoro. Kemudian terjadi hal yang sama lagi saat Zoro menebas Monet di Pang Hazard. Zoro menebas Monet tidak menggunakan haki, namun Monet saat itu terasa sangat ketakutan sekali karena spirit atau aura dari Zoro. Dan di chapter 997 kita juga sedikit menemukan aura misterius pada Zoro. Pertama, Brook yang seakan merasakan aura kekuatan dari Roronoa Zoro. Bahkan, dia seperti merasakan haki raja ke Zoro. Kedua, Marco yang juga seakan merasakan aura kekuatan yang kuat, auto mendekati keberadaan Zoro. Ya, walaupun faktanya antara Marco dan juga Zoro ini keduanya masih belum pernah bertemu sama sekali. Namun, seakan Marco merasakan aura dari Zoro dan menawarkan bantuan kepadanya. Nah, untuk pemanasan dulu, bolehlah Queen yang menjadi samsak Zoro sebelum Zoro menyembelih Kaido dengan Enma-nya. Oke, dari poin-poin kita di atas, inilah alasan kuat dari Zoro mengapa sebenarnya sudah bisa menguasai haus Sokohaki. Keberadaan haus Sokohaki pada diri Zoro sebagai pelengkap yang harus Zoro punyai. Nah, sebenarnya satu alasan lagi yang bisa kita tarik, bajak laut Roger, bisa kita jadikan acuan lagi mengenai haki raja milik Zoro. Sang kapten yaitu Goldie Roger adalah orang yang bergelar Raja Bajak Laut. Selayaknya Luffy, Luffy juga adalah orang yang sudah hampir pasti memiliki gelar ini yaitu Raja Bajak Laut.
Nah, tangan kanan dari sang Raja Bajak Laut terdahulu adalah Silver Rayleigh. Dia adalah pendekar pedang yang bisa menguasai House Sokohaki. Jadi tak ada alasan bukan Zoro yang seorang tangan kanan dari seorang calon Raja Bajak Laut berikutnya harus mempunyai House Sokohaki juga. Power, kekuatan, gaya, dan penampilan dari Zoro dan Rayleigh 11-12 tentunya. Ini juga harusnya menjadi alasan dari clue Zoro harus diberikan House Sokohaki. Oke, sekarang kita akan berbicara mengenai Enma. Apakah Enma ini memang akan menjadi last hit dari tumbangnya Kaido? Yaps, sepertinya memang iya. Ini ditegaskan lagi pada chapter 997 yang dimana Zoro berkata secara lantang kepada Queen, "Aku datang ke pulau ini tidak untuk ikut bermain permainan membosankan seperti ini. Aku datang untuk menebas Kaido, orang terkuat di dunia." Oda menurut Tamagon sangat terang-terangan di chapter ini mengenai nasib Enma yang kemarin sempat dibully karena Ryu dari Akazaya sempat bisa untuk melukai tubuh dari Kaido. Namun yang terjadi, memang Ryu dari Akazaya tidak cukup untuk membunuh ataupun menumbangkan Kaido. Kaido pun sempat berkata, tidak akan ada lagi samurai yang bisa untuk mengalahkannya selain Kozuki Oden. Tidak ada samurai lagi yang sekuat dia. Lah, Kaido belum berkenalan dengan calon pendekar pedang terkuat dunia tampaknya. Kaido akan punya mimpi buruk. Karena sekarang pedang dari peninggalan Oden yaitu Enma sekarang berada di genggaman orang yang sangat tepat yaitu Roronoa Zoro. Tamagon amat yakin dan sangat yakin Enma akan sangat berkontribusi besar dalam menumbangkan Kaido. Ini merupakan pedang dari warisan Oden dan cuma pedang ini yang bisa untuk mengalahkan Kaido. After time skip pun Zoro belum pernah mendapatkan lawan yang sepadan sampai sekarang. Nah, mungkin level Yonko akan menjadi penanda besar ini terjadi. Oke, sekarang kita akan beralih lagi membicarakan mengenai Onigashima yang diterbangkan oleh Kaido. Nah, pulau Onigashima ini direncanakan oleh Kaido diterbangkan ke Ibu Kota Bunga. So, Ibu Kota Bunga akan ditimpa oleh pulau ini bukan? Jadi, bagaimana dengan keberadaan orang di sekitar Ibu Kota Bunga ini nanti? Nah, dari kalian mungkin sedikit yang terbayang. Oda sekali lagi melakukan pola tanda petik rise the time atau bisa kita sebut berpacu dengan waktu. Hal ini sudah diperlihatkan di arc sebelumnya yang dimana final countdown-nya seperti pas Onigashima ini mau dijatuhkan di Wano atau di Ibu Kota Bunga. Plotnya selalu seperti ini di setiap arc penting. Nah dulu, apa kalian ingat di arc Thriller Bark? Di mana pada saat itu Luffy dan kawan-kawannya berpacu dengan waktu sampai sebelum matahari terbit? Yaps, karena jika matahari terbit, beberapa dari mereka akan hancur karena terpapar sinar matahari. Jadi pada saat itu, para kru topi jerami ini ngebut mengalahkan Gekko Moria sebelum matahari terbit. Contoh lain juga di arc Fishman Island. Rise time-nya adalah saat sebelum Noah jatuh. Nah, pada saat itu tiba-tiba Sea Kings menghentikan pergerakan dari Noah. Hal yang sama juga terjadi di Dressrosa. Rise time-nya terjadi sebelum Birdcage menyusut sempurna. Jadi, Luffy berpacu mengalahkan Doflamingo sebelum Birdcage mencabik-cabik orang yang ada di dalam sangkar burung tersebut. Nah, yang terjadi di Wano adalah nanti semua aliansi akan mencoba berpacu dengan waktu untuk mengalahkan Kaido sebelum Kaido bisa menempatkan pulau Onigashima ini di Ibu Kota Bunga. Luffy, Jinbei, Kid dan juga Killer juga sudah hampir sedikit lagi mendekati posisi dari Kaido. Nah, posisi dari Zoro dan juga Marco juga berada tinggal memasuki lubang tersebut. Hanya saja mereka dihadang oleh All-Star milik Kaido. Jadi, pola ini juga bisa kita sematkan pada perang Onigashima ini, bukan? Nah, teori liar yang lebih gila lagi adalah, nah, itu nanti Onigashima mau dijatuhin di Ibu Kota Bunga. Nah, di detik terakhir pasca Kaido kalah namun Onigashima sedikit lagi menimpa Ibu Kota Bunga, serepet, Zoro kemudian mengeluarkan pedang untuk membelah Onigashima. Atau bisa jadi, pas Zoro menebas Kaido, Onigashima pun ikut juga terbelah. Ini bisa jadi replay saat Zoro melawan Pika di Dressrosa waktu ini. Bagaimana menurut kalian dengan teori yang Tamagon bahas ini? Apakah Zoro akan mempunyai House Sokohaki dan Enma akan menjadi kunci untuk menumbangkan Yonko Kaido? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya! Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka dengan pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton.